Uh, Bapak dan Ibu sekalian, mengawali jumpa kita pada pertemuan kedua ini, saya patut mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, sebab atas kehendaknya lah sehingga kita dihadirkan kembali lewat forum webinar ini dalam rangka berbagi pemahaman, pengetahuan, nilai terkait dengan mata kuliah model pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Begitupun salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan bagi kita dunia wa akhirat. Bapak, Ibu, dan sekalian dan saudara sekalian, seperti kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya, bahwa insya Allah pertemuan kita lewat 2 mata kuliah yang menjadi bidan pengampuhan sayang, kita akan kemas dengan menggunakan metode presentasi kelompok. Nah, saya akan menegaskan kembali bahwa lewat metode presentasi kelompok ini kita akan mencoba membangun 3 arah interaksi, yakni interaksi antar mahasiswa ke dosen, dosen ke mahasiswa, dan mahasiswa ke mahasiswa. Nah, esensi interaksi ini adalah komunikatif. Nah, sebuah komunikasi dikatakan efektif ketika apa yang disampaikan oleh presenter terpahami oleh peserta. Jadi media IT ini sebagai sarana penghubung antara presenter dengan peserta dalam hal menyampaikan konsep-konsep keilmuan. Nah, apa yang ingin dibangun lewat presentasi kelompok ini, Bapak dan Ibu sekalian, yakni bagaimana mampu atau melatih kapasitas intelektual kita di dalam mengkonstruksi konsep, teori, kemudian mengkomunikasikannya, ide, pikiran, dan gagasan itu sehingga mudah terpahami oleh lawan tutur kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sepaham bahwa efektivitas sebuah interaksi, efektivitas sebuah komunikasi, ketika apa yang disampaikan oleh pembicara, ya seperti itu pula yang dipahami oleh lawan bicara. Nah, pesan-pesan keilmuan nanti yang akan disampaikan oleh presenter, insya Allah, lewat forum webinar ini, kita akan uji sejauh mana efektivitas pesan itu. Nah, tentu nanti lewat babakan tanya jawab. Itulah sehingga ketika kelompok 1 nanti mempresentasikan ide-ide pokok, gagasan-gagasan pokok yang termuat di dalam bidang kajiannya, ya kami berharap teman-teman memahami, sebab sebentar itu ya ada umpan balik dalam bentuk tanggapan tentang muatan-muatan keilmuan yang disampaikan oleh kelompok 1. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu sangat membatasi kita akan mengecek dulu kesiapan kelompok 1 ini. Siapa-siapa anggota kelompok 1 kemarin, Pak Aris? Pak Aris, Ibu Andi, siapa lagi? Pak Jusrianto, Pak. Pak Jusrianto, 3 ya? 3 atau 4? 3 ya? Ya, 3. Oke, 3 anggota kelompok 1 sudah siap. Nah, sekarang forum ini saya serahkan kepada Pak Aris. Siapa moderatornya nih Pak Aris, kelompok 1? Siapa yang dipercayakan sebagai? Oke. Saya, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk memanfaatkan waktu yang terbatas ini, kita langsung serahkan forum ini kepada moderator kelompok 1, kepada Ibu Andi selaku moderator, disilakan untuk mengambil alih forum ini. Oke, disilakan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Anto, saya moderator nah. Ya, silakan Bundi. Ya,
Ya, terima kasih Pak Anto. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat beliau sehingga kita bisa bertatap muka walau melalui Zoom. Yang akan presentase pada sore hari ini yaitu kelompok 1, Pak Aris, saya selaku moderator Andi Nurlela, dan Pak Yusrianto. Adapun materi adalah problem based learning. Tak lupa kita kirimkan salam dan selawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai panutan kita dalam bertutur kata dan bertindak dalam dunia pendidikan ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, menghargai waktu, saya persilahkan kepada Pak Aris untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, teman-teman yang kami hormati, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yaitu model pembelajaran problem based learning. Ya, materi kita hari ini adalah model pembelajaran problem based learning. Ada 3 nanti bagian yang akan kita pelajari dan dalami. Yang pertama adalah konsep atau teori program problem based learning, kemudian langkah-langkahnya, kemudian terakhir adalah penerapannya. Yang tentunya adalah mengkhusus lagi ke penerapannya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian bagian konsep yang kami buat, yang pertama adalah model pembelajaran problem based learning, kemudian kegiatan yang pertama adalah konsep atau teorinya dulu yang harus kita pelajari, kemudian bagaimana sintaknya atau langkah-langkahnya. Setelah kedua materi ini kita dalami dan kita kuasai, kita ke bagaimana kita menerapkannya. Tentunya penerapan yang dimaksud adalah penerapannya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Saya kira itu cukup untuk bagian konsep yang akan memandu kita dalam mempelajari nanti materi sekaligus nanti interaktifnya dengan diskusi. Saya sampaikan sedikit konsep dari model pembelajaran untuk sebagai pengantar bahwa model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi ini saya kira sudah jelas dan sudah kita dalami pada perkuliahan sesi pertama kemarin. Kemudian konsep dan teori problem based learning sebenarnya pertama kali dikembangkan oleh Prof. Howard Boros ketika
sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis. Jadi sebenarnya PBL ini dulu di pembelajaran kedokteran atau ilmu medis muncul pertama kali di mana konsepnya adalah menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran, kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Barangkali ada penyakit ada masalah penyakit, kemudian mereka menyelesaikannya dengan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara penyelidikan, kemudian curah pendapat, masukkan ide-ide, kemudian memecahkan masalah itu dengan berbagai macam solusi. Kemudian teori yang mendasari problem based learning ini ada 3. Yang pertama, teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi dengan aturan-aturan dan merevisinya apabila aturan tidak sesuai. Itu saya dengan pendapat Rianto 27. Jadi supaya siswa memahami pengetahuan secara berkelanjutan, maka mereka harus berusaha sendiri dengan supaya untuk mengemukakan ide-ide sendiri terhadap masalah atau problem yang disampaikan dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya, teori belajar kognitif. Teori yang mendasari PBL selanjutnya adalah teori belajar kognitif. Kita pertama kali dikenalkan oleh Piaget dengan mengatakan bahwa perkembangan kognitif ditentukan oleh manipulasi dan interaksi anak dengan lingkungan. Ini sekarang dengan Tadi Pak Aris hilang suara tak? Atau cuma di saya yang hilang?
Ada apa ini? Biar Pak Aris nggak ada juga keluar. Pak Hanafi juga tidak ada. Halo, ada apa? Berdianti. Apa yang terjadi nih? Pak Hanafi, Pak Aris keluar semua, Pak Jusyanto. Jelek. Di mana kini Ibu Fitri? Di rumah kita? Di rumah. Oh, berarti Rapang mungkin mati lampu. Iya kan? Mungkin karena bersamaan. Om seluruh Indonesia. Karena Ini ya, oke. Ini karena mati lampu yang pelaku. bersamaan Pak Jusrianto dengan Pak Hanafi mati di kampus. Baru muncul suaranya. Wah, dari tadi. Iya. Tadi mana tahu ke suara no? Dari tadi kita harus dengar. Baiklah. Langsung mana aja tahu. Mas deh. Kalau begitu kita lanjutkan. Selalu nggak motor lah. Padahal aku tunggu-tunggu. Ya, kamu jadi ngange. Ketiduran. Dulu boleh ngiling-ngiling atau supaya masuk kembali. Bawa nih memang. Batung dulu. Ya. Ini Ada nih kak? Maki. ada mi Pak Aris, ada mi Diaman, ada mi Ibu Jumi. Wah ada nih ini masuk nih. Janto. Pak Hanafi belum masuk. Sementara saya admit. Pak, saya harus jadikan lagi co-host Pak Ana karena saya sudah mau pulang ini. Iya, enggak masalah. Iya, makasih Pak. Saya masih mas. Subanti. Oh no, mak baru bunga. Bunga. Ada mi ke Bapak? Ada mi. Assalamualaikum Pak, ada maki. Depi gak ada nunda. Belum ada videonya sama suaranya. Belum ada nih. Masuk nih. Oke,
Sudah sampai di mana tadi? Jadi kakak dulu host Pak Sana. Ini nggak bisa Kak jadikan host karena Udah Kak. tadi. Saya kira tuh sudah tadi dijadikan host sama Anti. Bu Anti. Tidak bisa kasih. Ayah kan kebetulan. Kenapa bisa ganti link? Oh iya. Ganti link kah tadi? Hah? Ganti link ya. Alin nga ma tuwa na ada sa timali lebih rin amalin. Yo. Mati amut tidur. Oh ya rubungan. Nah, kamu ya melapor. Bungse itu bagus di rumah batu. Halo, kenapa bicara bunga ini? Kenapa ada bicara Ya Bu bunga? Rahmat amut tiduran uta Bu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah sampai di mana bahasan kelompok 1? Putus-putus suaranya. Itu. Ini. Halo. Ini sudah bagus suaranya. Pak Haris tidak bisa jadi. Cara kita Pak tadi. Halo, Pak Haris. Iya Pak. Kenapa Pak Haris ini? Masuk kok putus kanunya ini Pak Haris? Ini bagus. Nggak bisa. Ini ada muncul menunya. Muncul screenshotnya. Saya yang share kini karena. Oh, share screen-nya. Oh. Ya, karena Bu Anti keluar nih. Baru begitu. dia yang hostnya. Tinggalkan Saya kira. Slide ke langkah-langkahnya tadi Pak. Sampai mana tadi? Langkah. Lanjut lagi slide-nya. Di sini? Langkah-langkah Pak Sena. Di sini? Angka di bawahnya ya itu. Ini. Oh iya. Ya coba buka. Bapak Ibu yang kami hormati, ada langkah-langkah atau sintak dari problem baseline ini. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah dan mengajukan masalah. Kemudian tahap kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik dalam kelompok, membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas pelajaran berhubungan dengan masalah. Kemudian tahap ketiga, ada proses membimbing penyidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Kemudian tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, model, dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Kemudian terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyidikan yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, sintak dari pembelajaran PBL ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dalam bentuk tabelnya ada 5 tahap, meskipun tahap-tahap ini masih secara umum penggambarannya, tetapi sudah ada bayangan bahwa inilah yang kita lakukan sebagai guru dalam melakukan sintak dari PBL ini. Karena PBL ini kan adalah merupakan 3 dari 1 dari 4 yang model pembelajaran direkomendasikan di ke-13 selain project, problem discovery dan inquiry ini. Kemudian lanjut Pak Senang. Kami dari kelompok 1 mencoba dari konsep dan teori yang kita pelajari serta langkah-langkahnya, saya mencoba menerapkan dalam pembelajaran saya sebagai guru bahasa Indonesia. Saya ambil materi kelas 8 tentang menulis teks persuasi. Penerapannya yang saya lakukan biasanya sama di
K13 kita pakai pendekatan saintifik meskipun urutan-urutannya tidak mesti harus sesuai yang biasanya kita lakukan, tapi intinya adalah bahwa pendekatannya tetap saintifik. Yang pertama yang saya lakukan, kita menjelaskan dulu tujuan pembelajaran menulis tes persuasi. Saya kira jelas kita menjelaskan tujuan indikatornya semua. Kemudian yang saya siapkan, karena ini adalah anak SMP, tentu pengetahuannya yang terkait dengan materi itu belum terlalu kuat. Referensi bacaannya jadi siapkan surat kabar, buku-buku yang terkait dengan lingkungan. Kemudian setelah itu, guru mengajukan fenomena warga di Sidrap yang suka membuang sampah sembarangan. Ini stimulusnya, berupa teks, foto, dan video. Bagaimana masyarakat Sidrap yang sering membuang sampah sembarangan. Kemudian guru menyampaikan bahwa fenomena ini harus segera dihentikan dan memotivasi siswa untuk memecahkan masalah dengan menyampaikan ide-ide tersebut nanti dalam teks persuasi yang ditulis. Materi ini tidak bisa kita laksanakan langsung seperti ini kalau tidak ada pengetahuan sebelumnya anak-anak tentang konsep teks persuasi. Apakah ciri kebahasaannya dan strukturnya, karena ada struktur yang teks persuasi kelas 8 yaitu identifikasi fenomena, kemudian pengajuan fakta, argumen, dan bagaimana mereka memersuasi atau mengajukan ide-ide yang meyakinkan pembaca untuk mau mengikuti ajakan atau argumen dari si penulis, seperti itu. Setelah itu sudah siap semua, guru kemudian membagi kelompok. Jadi kita sudah bagi kelompok, kemudian langkah-langkah atau apa yang dilakukan oleh kelompok itu diberikan pengertian kepada siswa. Jadi kita mengorganisasi peserta didik. Jadi ketika nanti berjalan, sudah kurang siswa yang bertanya karena sudah disampaikan sebelumnya tentang bagaimana mengorganisasi dan bagaimana mereka memanage kelompoknya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian selanjutnya ke tahap ketiga. Jadi saya pakai siswa di sini meskipun ditunjuk guru karena ini kan berbasis siswa sebenarnya. Siswa mengumpulkan informasi mengenai fakta-fakta yang dibutuhkan, kemudian curah pendapat mengenai ide-ide setiap kelompok untuk mengatasi masalah warga yang sering membuang sampah sembarangan. Jadi setiap kelompok berdiskusi, menyampaikan ide mereka masing-masing bahwa masalah yang disampaikan tadi adalah banyaknya warga Sidrap yang membuang sampah sembarangan. Nah, mereka mengajukan ide-ide semua dirangkum ide-idenya. Istilahnya di sini curah pendapat. Kemudian untuk mendukung pendapat-pendapat tersebut, tentu siswa harus mencari bukti-bukti pendukung. Kemudian beberapa pendapat itu bisa dilihat di surat kabar, buku yang sudah memang disediakan. Jadi guru kreatif mencari memang beberapa bahan ajar atau media yang buku tentang lingkungan dan dampaknya, misalnya ketika masyarakat membuang sampah. Jadi agak disuguhkan tapi mereka sendiri yang mencari. Karena kapan tidak kita ketahui siswa SMP pengetahuannya tentang sesuatu itu belum terlalu meluas. Jadi kita sediakan di situ, tapi kita tidak, kita hanya memberikan petunjuk bahwa silakan mencari informasi-informasi ada di depannya. Kemudian selanjutnya kelompok menyusun ide-ide dan fakta-fakta pendukung untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menyajikan melalui teks persuasi. Jadi setelah ide-ide sudah lengkap, fakta-fakta sudah lengkap, mereka menyusun teks persuasi. Jadi saya sampaikan bahwa memang teks persuasi ini sebelumnya mereka sudah mempelajari semua. Jadi tinggal menuangkannya dalam bentuk teks persuasi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Tahap keempat ini sudah tahap presentasi. Jadi setiap kelompok mempresentasikan teks persuasi yang mereka tulis, termasuk yang di dalamnya tentu sudah ada ide-ide, fakta-fakta, dan pendapatnya mengenai cara mengatasi atau mengajak masyarakat supaya mereka tidak berbuat lagi untuk membuang sampah sembarangan. Selesai presentasi kelompok, mereka saling bertukar hasil karya untuk mengapresiasi karya masing-masing. Kemudian terakhir ada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Jadi ini tentunya guru tetap memberikan penguatan. Di sini
teks persuasinya masih kurang dan bagaimana cara mereka membuat teks persuasi yang dengan argumen yang tepat dan cara-cara memersuasi dengan etika, emosi, dan logika sesuai dengan materi di bukunya itu disampaikan untuk dijadikan bahan bagi siswa untuk memperbaiki nanti tes persuasinya ke depan. Itulah pemaparan kelompok kami mulai dari konsep teorinya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian ada kami berikan satu contoh penerapan PBL dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Demikian atas perhatiannya, kami sebagai pemateri mengucapkan banyak terima kasih. Oke, kembali ke moderator. Baik, itulah tadi yang dipaparkan oleh saudara kami Pak Aris tentang problem based learning. Kalau ada yang mau ditanyakan, kurang dimengerti atau sumbang saran, saya persilakan kepada kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Adapun nama-nama kelompok ya. Sudah kita kirim ke. Siapa? Jadi ini. Siapa dulu? Jadi kelompok 2, Andi Tendre, Ibu Diaman, Ibu Andi Susmiranti, Ibu Rosmayanti. Jadi disilahkan kelompok 2. 2, 3, 4. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3, Ibu Jumiati, Ibu Rahmatia, Ibu Kartina Ishak. Kelompok 4, Pak Zainal, Ibu Fitriani, Ibu Nur Hidayah, Ibu Inani. Ya ini. Oke, ada dari kelompok Pak Zainal. 2, 3, 4. Jadi saya persilahkan kepada kelompok 2 dulu, baru siap-siap kelompok 3 sesuai urutan saja Pak ya. Ya. Kalau belum siap, saya boleh mengisi dulu. Kalau belum ke kelompok 3 dulu. Kalau belum ada kelompok lain, saya persilahkan. Tapi sebutkan nama kelompok tak? Ya. Kelompok 3. Ya, saya persilahkan kepada kelompok 3 atas nama Ibu Jumiati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kita pada sore ini dari kelompok 1 yang telah membahas tentang project based learning. Tadi sudah dipaparkan secara panjang lebar dan terus terang model pembelajaran PBL ini khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris di lapangan sering saya lakukan Pak. Tapi ada banyak kendala yang sering saya hadapi di lapangan terkait dengan project based learning karena memang saya lihat ini model pembelajaran ini sangat diminati oleh para siswa. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya ingin mengajukan kepada saudari penyaji terkait kendala yang biasa saya hadapi di lapangan. Bagaimana penerapan project based learning ini? Karena terkadang materi kita itu dibatasi waktu. Misalnya materi kita itu dalam pembelajaran KD itu cuma 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan atau maksimal 4 kali pertemuan. Sedangkan PBL ini kan harus continue berlanjut. Itu yang biasa saya hadapi. Nah, terkadang saya berikan pekerjaan di luar pekerjaan kelompok untuk di rumah. Mungkin ada solusi dari pemateri yang lebih efektif agar dengan adanya keterbatasan waktu ini PBL ini juga bisa diterapkan seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Jumi. Baiklah, kita beralih ke kelompok lain. Disilahkan. Ya, ada dari kelompok lain. Jadi Kelompok baik. 4 Pak Zainal kan? Kelompok 4 ya. Adakah Pak Zainal? Kelompok 4 atau kelompok. Nah. Silakan host.
Oke. Bagaimana Pak? Baik ya, saya yang akan mengisi dulu sambil menunggu kelompok lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat tertarik dengan konten-konten keilmuan yang dipaparkan oleh kelompok 1, mengingatkan kita pada salah satu pendekatan yang menjadi rujukan dalam kurikulum 2013, yakni pendekatan saintifik. Nah, saya pikir teman-teman biasa menerapkan pendekatan itu. Nah, langkah kerja pendekatan itu adalah berawal dari mengamati. Nah, tentu yang diamati di sini adalah fenomena yang ada dalam sebuah objek. Nah, tentu dalam pengamatan itu seseorang atau siswa diarahkan bagaimana menemukan sebuah problem. Nah, ketika kita bicara problem, itu artinya ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Atau ada selisih antara rencana dengan realitas. Nah, itu kan? Itu problem biasanya. Nah, biasanya untuk mempertajam sebuah problem itu tentu perlu ada kalimat-kalimat tanya yang biasa digunakan untuk menggali problem itu. Dan seterusnya kan? Nah, ketika kita bicara model pembelajaran, nah tentu otomatis di dalamnya itu termuat beberapa tahapan-tahapan, yakni mulai dari pendekatan, kemudian strategi, metode, teknik, dan taktik. Nah, tahapan-tahapan inilah yang biasa menjadi acuan bagi seorang guru di dalam menerapkan model-model pembelajaran yang menjadi pilihannya. Nah, pertanyaan saya, ketika kita kaitkan dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL ini, menurut pandangan penyaji, di mana letak persamaannya? Atau adakah PBL ini atau model pembelajaran PBL ini berangkat dari pendekatan saintifik tadi? Bisa ditangkap apa yang saya maksud, saudara penyaji? Kan selama ini yang mewarnai penerapan pembelajaran berbasis penerapan pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu kan salah satunya adalah pendekatan saintifik. Nah, tentu kita sudah tahu bagaimana tahapan-tahapan dalam penerapan pendekatan saintifik itu. Pertanyaan saya, menurut saudara, kira-kira di mana letak perbedaan dan persamaan antara pendekatan saintifik dengan model PBL ini? Adakah Bapak melihat bahwa sebenarnya model PBL ini titik berangkatnya dari pendekatan saintifik ini? Atau boleh dikata antara pendekatan model PBL ini rohnya adalah pendekatan saintifik. Bisa ditangkap inti pertanyaan saya? Ya, karena antara pendekatan saintifik, titik berangkatnya dengan model pembelajaran PBL itu berbasis masalah. Kan? Bisa ditangkap apa yang saya maksud? Bisa, Pak. Oke, baik, cukup dari saya. Terima kasih, Pak. Baiklah, yang dua pertanyaan ini kami dari kelompok 1 akan menjawabnya dulu. Bagaimana Pak Anto? Pak Jusrianto? Ya, siap.
Kalau begitu saya persilakan kepada Pak Aris untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Jumiati dulu. Saya jawab dulu pertanyaannya Bapak karena mumpung lagi connect. Ya. Menjelaskan dengan yang moderator. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pada awal-awal K13 dimulai, banyak guru yang kaget dengan K13 ini karena mereka menganggap K13 ini terlalu rumit, Pak. Ya. Rumitnya itu di administrasi pembelajaran dan di penilaian. Ya. Terterang penilaiannya dulu sangat banyak sehingga diubah lagi dengan K13 revisi, sudah ada perubahan. Ketika Menteri Nadiem kembali menjabat sebagai Menteri Pendidikan, itu kembali direvisi beberapa hal termasuk RPP 1 lembar. Ya. Tetapi bukan pada muatannya atau makna daripada itu yang diubah, tapi hanya menyingkat administrasi supaya guru tidak terlalu banyak hal yang memandu mereka sehingga tidak bisa berkreasi di kelas. Ya. Tapi intinya adalah kalau saya pendekatan saintifik adalah dasar dilahirkannya model-model pembelajaran ini. Kenapa pendekatan itu menekan dasar? Karena di K13, kurikulum yang muncul di K13 memang selalu pendekatan saintifik dan keempat model pembelajaran ini. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat problem based learning, kayak tahapan-tahapan dari saintifik itu semua ada pada problem based learning. Cuma ada beberapa pendekatan seperti discovery yang korelasi di tahap 1 atau berganti antara tahap yang dengan tahap yang lain. Kalau kita perhatikan misalnya di pendekatan saintifik mengamati, ya. Kalau kita bawa ke PBL itu kan setiap siswa kan mengamati atau memperhatikan sebuah masalah, Pak. Jadi itu. Kemudian ketika dia menanya itu muncul ketika mereka ingin menyelesaikan sebuah masalah, pasti dia ketika ingin menyelesaikan satu bertanya dulu bagaimana misalnya menyelesaikan ini masyarakat yang selalu membuang sampah misalnya. Jadi itu ada. Kemudian mengumpulkan data juga cocok dengan tahapan yang ketiga tadi, bagaimana dia curah pendapat, mencari data-data fakta itu sudah terwakili di situ. Kemudian ada mencoba, itu kan sudah bagaimana dia sudah berbuat, dia sudah menulis teks persuasi dan memasukkan ide-idenya tadi. Kemudian dia mencipta, kemudian mengkomunikasikan, itu biasanya rata-rata kalau mengkomunikasi di akhir, meskipun ada komunikasi-komunikasi tingkat-tingkat kecil, tapi untuk presentasinya mereka mengkomunikasikannya dalam forum sehingga anak-anak bisa menyajikan teks presentasinya. Saya kira itu Pak, jadi kesimpulan saya adalah pendekatan saintifik dengan problem based learning, pendekatan itu merupakan landasan bagi guru. Dengan pendekatan itu, kemudian guru memilih model pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan tahapan-tahapan dari pendekatan saintifik itu sendiri. Apa tadi pertanyaannya? Bagus, luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya bisa menangkap roh dari gagasan yang disampaikan oleh penyaji, bahwa model pembelajaran PBL itu rohnya adalah pendekatan saintifik. Artinya dalam rangka penerapan model pembelajaran itu, maka titik berangkatnya adalah pendekatan saintifik itu. Nah, ketika kita mencoba mencermati tahapan-tahapan yang ada pada model pembelajaran PBL itu, berangkat atau titik berangkatnya adalah pada problem. Ada masalah, biasanya masalah itu dikemas dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran inilah yang mengarahkan pembelajaran itu pada kegiatan akhir pembelajaran. Nah, biasanya ending pembelajaran itu kan evaluasi untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya.
Oke, luar biasa. Kembali kepada moderator. Baiklah, saya persilakan kepada rekan kami untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Jumiati. Minta tolong karena tadi kurang terkopi karena lagi bermasalah. Ya, coba dipertegas kembali pertanyaannya Ibu Jumi tadi. Jadi inti pertanyaannya. Jadi pertanyaan daripada Ibu Jumiati tadi itu bagaimana kendala penerapan PBL dibatasi oleh waktu. Jadi di sini Pak Anto permasalahannya adalah waktu yang jadi masalah sehingga materi PBL-nya itu kadang dia tidak tuntas, dia lanjutkan di rumah. Ya Bu Jumi ya. Jadi inti pertanyaannya bahwa ketika kita sepakat bahwa PBL itu berbasis masalah, kan? Nah, ketika PBL itu berbasis masalah, otomatis ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Kan? Ya tentu tadi dengan pendekatan saintifik, ya tentu kita sepaham bahwa pendekatan saintifik itu adalah pendekatan atau cara kerja yang mengikuti prosedur-prosedur ilmiah. Ada tahapan-tahapan yang menjadi ciri keilmiahan model pembelajaran itu. Nah, terjadi persoalan ketika PBL ini diterapkan dalam sebuah pembelajaran karena kita dibatasi atau guru itu dibatasi oleh alokasi waktu. Nah, kira-kira bagaimana menyiasati penerapan PBL ini supaya target-target atau capaian-capaian pembelajaran dengan model pembelajaran itu bisa terpenuhi dengan alokasi waktu yang tersedia. Ya, yang ditentukan. Yang ditentukan. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi saya bisa tangkap pertanyaan saudari Ibu Jumi. Jadi kendala dari apa tadi ini, karena kita dibatasi oleh waktu. Saya kira dalam sebuah materi ya yang akan kita ajarkan, memang kita dibatasi oleh waktu. Namun demikian, ketika kita mengajarkan sebuah materi kepada siswa, tentunya disinilah kita sebagai seorang guru itu bisa pandai-pandai dalam menyiasati atau memilih strategi atau untuk bisa mencapai sebuah tujuan dari pembelajaran itu tersendiri. Tadi kan dikatakan kita dibatasi oleh waktu. Ya. Nah, dengan materi-materi yang kita sampaikan dengan alokasi waktu yang telah ditentukan, tentunya kita bisa artinya memberikan semua dulu materi-materi yang telah kita kemas sebelum kita masuk dalam forum itu. Namun ketika dalam metode kita sudah masuk dalam sebuah forum itu atau kelas menyampaikan materi kita, tetapi banyak tahap-tahap yang kita ingin kita lalui, tapi kan kita bisa mohon maaf kalau kurang kita bisa barangkali kita bisa membuat beberapa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kita bisa membuat beberapa pertemuan, ya. Bukan hanya satu pertemuan gitu kita bisa selesaikan, tapi kita bisa membagi dalam 2 atau 3 pertemuan. Ya. Setelah itu
kalau memang belum mampu untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan pembelajaran itu, tentunya kita di sinilah kita bisa memberikan bisa memberikan penugasan kepada siswa dengan materi yang akan materi yang telah kita sampaikan. Itu saya kira seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, moderator. Makasih Panto. Ada yang mau menambahkan dari pertanyaan dari Bu Jumi, Kak Aris, atau ada yang menambahkan teman-teman? Ada yang mau menambahkan berbagi. Dari kelompok penyaji. Nah, dari kelompok penyaji dulu. Kelompok penyaji dulu. Kalau gitu boleh. Silakan kepada Pak Aris. Baik. Moderator boleh menambahkan tidak? Boleh. Itu moderator. Karena ini Pak, selama Bapak meninggalkan SMP Adam dulu kan saya mengajar terus di kelas 8, kelas 7. Iya. Waktunya ada Bapak tidak pernah naik kelas 9. Sekarang naik di kelas 9 Pak. Berarti baiklah yang saya alami itu Bu Jumi, apa yang dipaparkan oleh Pak Anto tadi itu tidak jauh berbeda. Kalau saya karena kebetulan satu rumah saya juga bahasa Indonesia. Sebelumnya waktu dia pindah juga kelas 8 diajarkan, jadi saya sharing bagaimana kalau materi seperti ini saya ajarkan apakah muat dalam 1 jam pelajaran, maksudnya dalam 1 kali pertemuan atau 2 kali. Jadi kalau misalnya materi saya perhatikan itu banyak, tidak bisa diselesaikan pada saat pembelajaran itu, karena pas baru mau mengatur meja sudah mengambil waktu Pak. Baru mau mengatur kelompok sudah mengambil waktu. Jadi kalau ada kerja kelompok, saya selalu membaginya 2 kali pertemuan. Itu solusi yang kadang saya lakukan di lapangan Ibu Jumi. Kalau saya mengajar artinya materi yang memerlukan banyak waktu. Itu. Bagaimana Bu Jumi? Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dikembalikan ke Ibu Jumi, saya sedikit akan mencoba menyegarkan pemahaman Bapak dan Ibu terkait dengan paradigma pembelajaran yang kekinian, yakni merdeka belajar dan sekolah merdeka ya. Ada paradigma seperti itu ya. Kalau kita di perguruan tinggi itu ada namanya paradigma merdeka belajar dan kampus merdeka. Nah, rupanya pemaknaan jam tatap muka dalam paradigma berbeda, merdeka belajar itu berbeda pemaknaannya dengan jam belajar atau jam tatap muka pada kementerian sebelumnya. Nah, biasanya kan kita memaknai bahwa jam tatap muka itu kan biasanya untuk bahasa Indonesia itu di sekolah 2 kali 40 menit ya? Ya. 1 kali tatap muka biasanya kan? Nah, yang kita maknai bahwa 2 kali 40 menit itu adalah alokasi waktu untuk 1 pertemuan. Ya. Nah, paradigma itu sekarang ini bergeser. Jam tatap muka sekarang ini tidak lagi dimaknai sebagai alokasi waktu untuk 1 pertemuan atau untuk pertemuan. Tetapi pemaknaannya adalah jam kegiatan. Jadi jam kegiatan artinya alokasi waktu yang dibutuhkan oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, jam kegiatan yang dia masuk di sini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa alokasi waktu itu tidak hanya sebatas pada waktu pertemuan, tetapi ada alokasi waktu di luar jam tatap muka
yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, saya tidak tahu persis rinciannya itu. Kalau di dunia perguruan tinggi itu 1 jam mata kuliah itu dihitung 1 kali 50 menit. Nah, atau 1 SKS. 1 SKS itu dimaknai aduh saya lupa penjabarannya. Yang jelas 1 SKS itu dimaknai sebagai 1 kali 50 menit tatap muka, kemudian 1 kali 40 menit untuk penugasan, 1 kali 40 menit lagi untuk dan sebagainya. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Bahwa 1 jam tatap muka itu muatannya adalah 1 SKS ya, maaf yang saya maksud tadi itu 1 SKS mata kuliah itu muatannya adalah 3 jam 3 jam perkuliahan. Nah, 3 jam kegiatan ya maksudnya. Nah, 3 jam kegiatannya dia maksud di situ. 1 jam tatap muka, kemudian 2 jam di luar tatap muka itu adalah jam kegiatan. Jam kegiatan artinya jam yang terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang ada pada RPS untuk tatap muka pertama misalnya. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sederhanakan bahwa jam tatap muka yang kita maknai dulu itu sebagai jam pelajaran, sekarang berubah nama menjadi jam kegiatan. Jam kegiatan yang dimaksud di situ adalah jam selain tatap muka, juga ada jam di luar tatap muka yang digunakan oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, taruhlah misalnya tadi seperti apa yang disampaikan oleh penyaji, bahwa alokasi waktu tatap muka di sekolah itu sebanyak misalnya 2 kali 40 menit, kemudian dilanjutkan di luar jam tatap muka dalam bentuk tugas misalnya untuk menyelesaikan lanjutan dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Bisa ditangkap apa yang saya maksud ini? Jadi jam kegiatan artinya rangkaian waktu yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Bukan hanya yang ada di jam tatap muka, tetapi jam di luar tatap muka yang digunakan oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak atas tambahannya. Saya persilakan kepada saudara saya di samping saya Pak Aris untuk menambahkan. Jadi poinnya saya kembalikan kepada Ibu Jumi bahwa poinnya paradigma pembelajaran sekarang itu tidak ada alasan lagi bahwa kita dibatasi oleh waktu. Mengapa? Karena ada ruang waktu yang disediakan untuk pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran itu. Nah, itulah paradigma jam kegiatannya bukan lagi jam tatap muka. Nah, itu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Kasih Pak, saya persilakan kepada Pak Aris untuk menambahkan. Ya. Tadi penjelasan dari Bapak sedikit banyak sudah membuka ruang bagi kami bahwa sebenarnya justru saya sebenarnya Pak punya pemikiran yang lebih ekstrim bahwa ketika Pak Nadi mengatakan merdeka belajar atau guru merdeka, bahkan PBL ini bisa saja saya konstruksi ulang dengan memasukkan ide saya dan tahapan-tahapannya itu. Saya kombinasikan dengan model pembelajaran yang lain. Kita kan merdeka belajar Pak. Bagus. Ini yang sering saya sering berdebat teman-teman BMG. Mengatakan kenapa Anda memasukkan materi kata penghubung sementara di ciri kebahasaan itu hanya sering bahas itu, maka ini yang saya anggap penting. Saya merdeka. Ini yang saya anggap penting.
ketika kita ingin menulis bagaimana fungsi dari kata tugas itu, kata sambung dan kata depan itu, kapan anak-anak tidak mengetahui fungsi-fungsinya, tidak bisa dia merangkai kalimat sehingga dia koheren dan koherensi. Saya sampaikan, itu yang saya ambil jadi ke bahasanya lain saya tidak ambil, karena ini yang pokok. Ketika dia bilang tidak begitu, saya bilang kita kan guru merdeka. Nah, bagus sekali. Oke. Kemudian selalu ada ruang bagi guru. Terkait dengan PBL, pertanyaannya Ibu Jumi, sebenarnya saya juga sering mengalami kendala seperti itu. Ya. Apalagi kalau kita di sekolah belum seperti di UMS yang perangkat LCD-nya itu sudah terpasang memang. Bagus. Jadi biasa kalau ambil jam istirahat 10 menit sebelum bel disiapkan memang. Saya biasa kalau jam pertama di sekolah itu kalau mejanya kan tidak permanen harus berbentuk kelompok karena guru lain juga tidak menggunakan itu. Besoknya saya kasih tahu memang sebelumnya bahwa besok kita diskusi jadi model mejanya sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian yang perlu dipahami bahwa jangan sampai kita membagi 2 kali pertemuan, esensi dari PBL ini tidak tidak ada tersampaikan ya. Tidak tersampaikan. Jadi biasanya saya Pak, karena inti dari PBL adalah kelompok, kerja kelompok berpusat pada siswa dan ada komunikasi di dalamnya. Jadi kita usahakan PBL itu selesai pada tahap penyajian hasil sudah mencipta selesai. Untuk mengkomunikasikannya bisa pada pertemuan selanjutnya. Karena kan tinggal dikomunikasikan saja, tinggal presentasi. Jadi ide-idenya sudah semua. Kalau pada tahapan ide baru selesai, ini kan merusak karena tidak mungkin anak-anak akan berkomunikasi setelah pulang ke rumahnya masing-masing. Bisa saja disadari daring, tapi itu tidak efektif. Jadi itu bisa dibagi seperti itu. Kemudian ada teknis-teknis yang lain yang saya bisa lakukan kalau PBL itu, karena sebenarnya kalau mencipta memang terus terang saya lebih suka memakai proyek, Ibu Jumi. Kalau sudah mencipta, kebanyakan guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pakai proyek karena waktu tahapannya agak lama. Cuma memang kalau problem biasanya kita cari saja yang sesuai dengan KD-KD yang cuma intinya adalah bahwa usahakan ketika kita menggunakan PBL, anak-anak tidak menggali pengetahuan baru. Sudah ada pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, jadi ketika dia buat teks persuasi tidak bertanya lagi karena dia sudah pernah dilatihkan. Sudah pernah dilatihkan tentang teks tersebut. Jadi ketika kita sudah memberikan satu masalah sebelumnya mungkin tapi berbeda dengan yang mungkin kebiasaan anak-anak yang sering menggunakan bagaimana mengatasi misalnya teman-temannya sering main game, itu dulu kita ajarkan untuk latihannya. Nanti di PBL-nya pada pertemuan selanjutnya baru kita terapkan PBL ini sehingga mereka tidak mengkonstruksi lagi pengetahuan baru, tapi memang sudah terbiasa dengan teks materi itu sehingga bisa kita efektif. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak terlalu banyak siswa bertanya, tapi dia sudah bekerja dan berkomunikasi dengan teman-temannya sendiri. Jadi sudah biasa. Itu penjelasan saya. Menyesati ini, tapi PBL sekarang sudah keniscayaan karena sudah daring, sudah hampir 6 bulan ya kita sudah tidak bertatap muka dengan siswa, sehingga memang kita menggunakan daring dengan segala kekurangannya. Terima kasih. Oke, moderator. Terima kasih. Bagaimana Bu Jumi? Ya, Bu Jumi. Terima kasih setelah mendengarkan penjelasan dari beberapa sumber tadi, mulai dari Pak Anto, kemudian ditambahkan oleh Bapak dosen, kemudian oleh Pak Ari sendiri. Alhamdulillah apa yang saya pertanyakan tadi sudah memberikan pencerahan. Namun terus terang Pak, terkadang di masa pandemi ini, terkadang PBL ini saya mau terapkan ke anak-anak. Ada terkadang kan, banyak hal yang membuat hal itu tidak jalan karena siswa kami tidak semua memiliki HP Android. Jadi tapi proyek ini Pak, karena di bahasa Inggris itu memang banyak proyek, banyak berkarya. Jadi saya terkadang memberikan penugasan individu, tapi hanya seperti PBL ya, seperti membuat congratulation
ya ucapan selamat itu saya berikan ke siswa bagaimana dia menggunakan aplikasi, dan alhamdulillah saya lihat siswa-siswa itu lebih kreatif, lebih mudah menemukan di internet aplikasi yang cocok. Kemarin saya suruh buat congratulation card, dan alhamdulillah ternyata hasilnya keren-keren. Kemudian saya tantang lagi membuat video, ternyata mereka bisa. Jadi mungkin teknik yang saya lakukan di lapangan sebenarnya itu proyek, tapi karena tidak berbentuk kelompok, karena susah aksesnya, jadi saya bilang saja silakan berkreasi, gunakan aplikasi yang cocok untuk membuat proyek yang keren, dan setiap karya yang dihasilkan itu akan diberikan apresiasi yang luar biasa. Dan alhamdulillah ada beberapa karya muncul setelah masa pandemi ini dengan menerapkan proyek ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada kelompok-kelompok lain tadi yang belum mengajukan pertanyaan. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Oke, moderator. Jadi silakan. Baiklah. Karena masih ada waktu, saya silakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Kelompok 1. Kelompok 2, maaf. Kelompok 1 Pelisa. Kelompok 4. Maaf Bu, moderator. Kelompok 4. Apa? Ya, kelompok 4 Pak Senal. Ya, silakan Pak Senal. Setelah menyimak tadi dari Pak dosen dengan teman-teman tentang proyek based learning ini, saya muncul pertanyaan, selain tujuan pembelajaran tercapai, apa kira-kira ciri-ciri bahwa proyek based learning ini terlaksana? Ya, selain tujuan pembelajaran tercapai, ya, intinya kan metode apapun yang kita pakai intinya adalah tujuan pembelajaran tercapai. Kira-kira apa ciri khas yang lain sehingga kita mengatakan bahwa proyek based learning ini terlaksana dengan baik? Oke. Seperti itu pertanyaannya. Oke. Jadi inti pertanyaannya, selain pencapaian tujuan, apa yang menjadi ukuran keberhasilan PBL, ya, pembelajaran PBL? Oke, moderator. Dijawab atau? Oke, saya perjelas dulu Pak pertanyaan dari Pak Senal. Selain tujuan pembelajaran tercapai, apa ciri khas yang lain sehingga bisa terlaksana dengan baik? Ya Pak Senal ya. Iya. Ya, saya bisa pertanyaan selanjutnya. Bisa lanjut lagi pertanyaan ke selanjutnya kalau ada yang mau bertanya. Ya. Bu Fitri. Nah ini ya, saya lihat ini banyak nama ini tapi tidak ada wajahnya. Kemana ini? Ngintip ini. Nah, tadi kelompok 4, Ibu Jumi kelompok 3 sudah, nah tinggal kelompok 2 belum ada perwakilannya. Baru ada semua juaranya. Ada, ini ngintip ini. Nah. Kelompok 2. Ini, mana ini yang mengintip ini? Hantu Tendre, Diaman, Kartika, Tina. Jika takutnya kalau Bu Andi Susmita mungkin. Ya, ini orangnya. Ini dia Pak, Ibu Andi Susmita. Berbagi saja Ibu Andi. Nah, mana ada Andi Tendre? Ya. Hadir Pak. Oke, mana? Ada masalah, ada hal-hal yang kurang jelas. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan, apa kira-kira hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan PBL? Oke, kendala dan hambatannya PBL ya. Oke.
Bagus, cukup dua dulu ya, karena waktu cukup ini dulu. Sudah Ibu Andi Tandri? Ya, sudah. Terima kasih. Dari saya perjelas pertanyaannya Ibu Andi Tandri, apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PBL? Ya, saya silakan kepada rekan saya untuk menjawabnya. Pak Anto, Pak Jusrianto, bagaimana? Iya. Ada dua pertanyaan Pak Anto. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Pak Sainal yang mempertanyakan tentang apakah ciri-ciri bahwa PBL itu sudah terlaksana. Ya. Jadi yang bisa saya kemukakan bahwa ketika kita ingin mengetahui bahwa PBL ini sudah terlaksana, tentunya kita ingin kita harus melihat dulu sampai seberapa jauh siswa itu bisa memecahkan sebuah persoalan atau materi sebuah persoalan yang telah diberikan. Nah, ketika ketika siswa sudah mampu menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya untuk memecahkan sebuah masalah yang telah diberikan oleh guru, maka saya anggap ketika dia sudah mampu menjelaskan semua tahap demi tahap dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang telah diberikan oleh gurunya, tentunya ini sudah menjadi sebuah ukuran bahwa proses PBL ini sebenarnya sudah terlaksana dengan baik. Nah, namun ketika dia tidak mampu menjelaskan rentetan-rentetannya, tentunya juga itu sebuah ukuran bahwa proses ini belum terlaksana secara maksimal. Saya kira seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Anto. Pak Aris. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Sainal yang mengatakan bahwa ketika tujuan pembelajaran tercapai, apa ciri khas lain yang menandakan PBL ini terlaksana dengan baik? Begini, saya sedikit merefleksi ke belakang ya. Mengapa K13 muncul dan mengapa model pembelajaran ini muncul? Umumnya katanya di Indonesia dulu mereka guru-guru itu menggunakan metode menghafal dalam pembelajaran. Dia kebanyakan ceramah, menyuguhi anak-anak ceramah, kemudian disuruh anak-anak menghafal. Itu kelemahan pembelajaran Indonesia, sehingga muncullah misalnya model-model pembelajaran di K13, model project dan discovery ini, di mana siswa sendiri yang mandiri untuk menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan informasi sebelumnya. Jadi ciri khas dari PBL kalau dikatakan berhasil adalah bisa dilihat dari kemampuan anak-anak mengungkapkan ide-idenya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang disampaikan oleh guru, terutama mungkin yang tidak ada di buku, tidak ada di referensi, tapi dia ada pengetahuan, dia kreasi sendiri pengetahuan itu, apakah berupa kesimpulan. Itu sudah luar biasa kalau anak SMP dia sudah menyimpulkan beberapa pendapat, kemudian dia sampaikan. Itu tolak ukur keberhasilan dari PBL di situ. Karena inti dari PBL adalah bagaimana anak bisa berpikir analitis,
berpikir kreatif, analitis terhadap sebuah masalah. Jadi mungkin dari segi strukturnya itu teks persuasi tidak terlalu bagus, tapi di dalamnya ketika saya sering kagum sama anak-anak yang mengungkapkan ide-idenya meskipun struktur bahasan, tapi ide-idenya tersampaikan, itu sebenarnya inti dari PBL itu. Karena salah satu kelemahan anak-anak kita di nilai PISA-nya kemarin memang adalah kemampuan dalam menganalisis soal-soal tingkat tinggi. Nah, salah satu cara untuk mengatasi soal hoax kan itu adalah berpikir tingkat tinggi dengan mengkreasi sendiri sebuah ide-idenya sendiri. Disitulah tolak ukurnya ketika anak-anak di dalamnya kita baca teks persuasi, misalnya anak-anak sudah menyampaikan, sudah ada ide-ide baru yang dia sampaikan, itu sebuah keberhasilan dari PBL, apalagi kalau dia sudah menemukan solusi yang baru kita dengar. Itu sangat ada temuan-temuannya tentang mengatasi masalah yang apakah berupa kesimpulan, berupa pernyataan yang tidak sering kita dengar. Itu sudah sangat luar biasa bagi kita bahwa PBL ini berhasil. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Jadi Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Aris. Saya tambahkan tapi ringkas saja. Ya. Untuk mengetahui pembelajaran itu tuntas apa tidak, kalau saya simpel saja. Besoknya, ini artinya sebelum pandemi ya. Besoknya kalau saya memulai pelajaran lagi, saya mau menguji apakah yang kemarin saya ajarkan itu diterima apa tidak. Saya adakan apresiasi kembali, saya tanya kembali. Apakah materi yang saya Ibu jelaskan kemarin, siapa yang masih ingat? Kalau ada beberapa siswa yang sudah menjawab tanpa melihat buku, ya saya anggap itu sudah tuntas Pak Senal. Saya pribadi begitu, simpelnya saja ya. Pak, kita melangkah ke bagaimana Pak Senal? Aman. Pak Senal. Oke, luar biasa. Kita berikan applause untuk semua ya. Ya. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Oke, masih ada ya? Oke, silakan. Tadi Pak, sebelum ini sampai jam berapa sebenarnya ini Pak? Iya, sampai selesai. Ya, sampai selesai. Iya Pak, di rumah aja masing-masing deh. Iya. Sama kalau kita di kampus. Dengan ampulah harus. Di rumah ini, di rumah orang. Ya. Pak, sebelum sebenarnya saya masih di tempat kerja ini. Sebenarnya Pak, kita tidak terlalu mengalir untuk kita punya ide, karena sebenarnya di otak kami ini ada sedikit masalah sebenarnya juga. Iya. Dengan pembimbingan, jadi kalau kita lihat ekspresinya teman-teman itu Pak, ada sedikit hal yang memang di kepala ini agak mengganjal. Dan itu terserah belum ada solusi yang bisa kami ambil terkait dengan pembimbingan. Mungkin Bapak masalahnya. Apa masalahnya ini? Apa masalah di pembimbingan ini? Informasi terakhir yang saya dengar itu sudah ada pembagian pembimbing. Belum diketahui Pak, karena saya tidak tahu, nanti saya suruh share nama-namanya, dia tidak mau foto. Begitu. Dia suruh ambil langsung Pak. Ambil sendiri. Gimana? Ambil sendiri-sendiri, berarti ada sesuatu hal yang ingin diungkapkan di pihak kampus Pak. Bagaimana? Tahu kasihan. Oke, kalau saya kita belum open saja, maksud saya siapapun pembimbingnya nanti, insya Allah sikapi dengan positive thinking. Kita harus berkeyakinan bahwa ketika kita merespon sesuatu dengan positive thinking, maka insya Allah pasti yang akan lahir adalah kebaikan-kebaikan. Kapan kita meresponnya dengan pikiran negatif, maka akan negatif terus itu. Nah, coba sikapi saja dengan positif. Insya Allah ketika kita menyikapi sesuatu secara positif, maka sikap positif itu akan membuka pintu-pintu kebaikan selanjutnya. Yakin itu. Jangan dulu negatif thinking sebelum dihadapi. Jangan saja dulu. Jadi intinya dulu bangun positive thinking dengan keyakinan bahwa positive thinking itu akan mengarahkan kita ke kebaikan-kebaikan selanjutnya. Karena itu tadi bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak, karena ada pihak
yang diberi kewenangan untuk menentukan itu. Nah, tapi itu tadi artinya kita punya wilayah yakni mengajukan pendapat, mengajukan usulan, mengajukan pandangan, ya eksekusinya ada pada wilayah sana. Tapi Pak, cuma wilayah untuk mengajukan pandangan atau pendapat itu belum tersalur Pak. Oh, wah itu yang perlu dicari salurannya. Pandangan kami mahasiswa Pak, pendapat kami itu belum pernah disampaikan. Oh, harus disampaikan itu. Jangan sampai ada kebuntuan. Nanti saya akan komunikasikan kepada orang yang harus mendengarkan curhatannya itu. Ya. Karena kemarin itu sebenarnya kalau kita ketemu langsung beberapa perwakilan dari pihak kampus ketemu dialog, pasti ada statementnya yang setidaknya meringankan kami juga ketika ada kalau seperti ini beban kami belum karena tadi bilang ada ruang, tidak boleh kita karena wilayah kewenangannya kampus saya itu adalah kewenangannya. Tapi Bapak kita akan bahwa ada ruang. Sebenarnya ruang itu ada, tapi kami belum pernah diberi ruang, Pak. Oh, wah. Pernah diundang terkait dengan ini. Kami ide sendiri, Pak, Muhammad Ibu Nur ini sudah 2 kali kita ingin ketemu. Kali kita ketemu. Yang pertama beliau ke Palopo, Pak, itu. Kita ke kampus tidak ada yang kita temui terkait dengan ini. Jadi informasi itu hanya selentingan-selentingan yang kita dengar seperti itu. Jadi ruangnya untuk menyampaikan harapan kami itu belum. Alangkah kalau ada lagi seperti yang kemarin itu kita diberi ruang untuk berbicara meskipun karena kami juga batasan-batasannya dalam wilayah akademik, dalam civitas akademik itu ada. Insya Allah kami akan tahu batasan-batasan itu, Pak. Tapi untuk menyampaikan harapan-harapan itu belum pernah. Oke. Jadi ada satu hal yang Bapak Ibu harus tahu bahwa 2 hari lalu kita ada rapat untuk penentuan ketua program studi. Kan? Nah, saya melihat bahwa ketua program studi S2 Bahasa Indonesia itu harusnya diposisikan sebagai pihak yang menjadi tumpuan keluhan teman-teman, tumpuan curhatnya, tetapi sampai sekarang belum ada yang diposisikan sebagai ketua prodi di S2 Bahasa Indonesia, sehingga untuk sementara ini yang dipercayakan untuk menghandle segala tanggung jawab yang terkait dengan administrasi akademik dan kemahasiswaan, Ibu Sekretaris Direktur yakni Ibu Nur Aini. Nah, walaupun keadaan Ibu Nur Aini kasihan terbatas dalam mengambil sikap, mengapa? Karena ada yang seharusnya yang lebih layak yakni ketua program studi, tapi sampai sekarang belum ada ketua program studinya. Mengapa? Karena dosen-dosen yang berhombes di situ semua sudah ada jabatannya. Nah, itu problemnya sekarang. Saya kemarin itu hubungi Bu Nur Aini, bagaimana ini Bu? Sudah adakah keputusan tentang pejabat di ketua program studi itu? Nah, katanya belum, sementara ini dikonsultasikan dengan pihak rektorat. Itu sebenarnya itu juga yang menjadi kendala karena belum adanya ketua program studinya. Dan mudah-mudahan nanti ketika sudah ada ketua program studi yang dipercayakan, yang di-SK-kan, teman-teman bisa mengadukan masalah-masalahnya terkait dengan proses-proses akademik yang selama ini ada. Tapi Pak, kalau saya lihat statement-nya Bapak menyejukkan sekali. Saya menyejukkan tentang itu membagi semangat, cuma saya khawatir ini adalah statement pribadi Pak. Artinya statementnya Bapak itu berbeda dari dosen-dosen lain itu yang kalau Bapak kan artinya kita tidak ragu terhadap itu bahwa tidak akan bersudi apa, tapi kalau ini adalah statement semua dosen dengan itu pun membuat kita agak ringan bebannya untuk melangkah nanti karena terus terang memang ada hal yang tidak nyambung ketika kita berdiskusi dengan orang yang bukan jurusan tak. Betul itu. Seperti itu. Kita rasakan.
meskipun kita akui bahwa kadar keilmuan dari dosen-dosen kita di UMS luar biasa semua. Saya akui semua punya kelebihan dan kekurangan. Punya kelebihan masing-masing, saya akui. Mulai dari Pak Rektor dan seterusnya. Tapi dalam hal berkomunikasi dan berdiskusi terkait dengan ilmu basic kita itu yang pasti ada yang tidak nyambung ketika artinya kita tidak mengakui keintelektualan kita kalau kita menolak ini statement saya ini seperti itu. Ini mungkin yang perlu ada sedikit minimal ada statement dari Pak Rektor ke Ibu Direktur bahwa yang menyejukkan lah seperti Bapak. Oke. Insyaallah nanti suatu saat saya akan komunikasikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya punya wilayah itu mungkin mengkomunikasikan curhatan teman-teman. Tetapi saya sedikit pun kewenangan untuk mengambil keputusan di sana tidak ada. Jadi itu. Jadi insya Allah bersabar saja dulu sambil menunggu siapa yang diposisikan sebagai ketua program studi dan tapi Pak terus terang kayak saya Pak toh pembimbing saya tidak ada di antara ketiganya yang saya anggap basicnya bahasa Indonesia betul, Pak Hanafi, Pak Haji Pendi dengan Ibu Nuraini, Bapak Haji Pendi dengan Ibu Nuraini. Tidak ada yang membisai ketiganya ini, pasti saya cemburu dengan teman-teman yang dibimbing oleh itu. Yang dibimbing oleh 3 orang itu. Yang 3 orang. Tunggu dulu. Sudah ada kah? Saya yang paling dekat dengan Pak Hanafi. Nah, maksudku sudah ada ke SK-nya ini? Dengan Pak Hanafi bukan pembimbingku. Sudah ada ke SK-nya? Sudah ada SK pembimbingnya? Karena Pak Hanafi saya masuk. Sudah ada yang lain misalnya ya. Meskipun teman lain semua paham bahwa kita sama semua Pak. Menginginkan itu, tapi pada tingkat individunya pasti muncul lagi itu. Dalam pasien pembimbingnya Jipendi, Pak Hanafi saya ini maksudnya bukan pada hal kapabilitasnya Pak, tapi dari segi itu tadi bahwa basicnya Bapak yang bahasa Indonesia itu. Kalau boleh saya memilih Pak, saya pilih Pak Rektor dengan Pak Hanafi, Ibu Nuraini, Pak Haji Pendi. Nanti sampaikanlah sama Ibu Direktur itu. Sudah pernahkah ada ruang ini atau untuk komunikasi dengan Ibu Direktur? Kalau ruang untuk pihak kampus Pak yang meminta kami untuk dialog kan belum, karena mungkin mereka juga tidak tahu bahwa kita kurang-kurangan kan seperti itu. Pernah kita mau temu Pak, tapi selalu terkendala waktu karena kemarin juga ada waktunya teman-teman. Kebetulan kami lagi berduka 3 hari di Bendoro itu fokus. Meninggal mamaku Pak. Meninggal mama mertua di Bendoro, jadi terkendala lagi di situ Pak. Jadi belum pernah lagi ke sana. Sementara teman-teman juga sibuk daringnya, sehingga belum pernah. Tapi saya rencana Pak. Oke, Bismillah, harus usahakan. Ada waktu khusus untuk mengkomunikasikan. Hari Selasa dan hari Senin kita 17 libur. Oke, boleh usahakan ketemu supaya ada untuk mencairkan kebuntuan inilah. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu punya problem, punya masalah, usahakan masalah itu dikomunikasikan. Yakin dan percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, kecuali kalau tidak dikomunikasikan. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu membatasi kita ini, saya kembalikan ke moderator kalau memang sudah tidak ada lagi masalah. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan yang ditendri sudah terkait sebenarnya ini termasuk juga kendala ini Ibu Andi Tendri. Betul. Secara tidak langsung sudah terjawab ini kendala-kendala dalam pembelajaran. Jadi yang sudah terjawab. Oke. Jadi lebih saya silakan kepada Pak Aris untuk menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Andi Tendri, yaitu kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran PBL. Bagus. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ada artikel yang saya baca di Kompasiana ini, karena kalau ide-ide itu rata-rata saya terinspirasi dari beberapa teman yang aktif menulis di Kompasiana, karena memang
agak dalam di situ. Dia mengkaji bahwa secara umum ada 2 faktor penyebab utama gagalnya penerapan model pembelajaran PBL. Yang pertama adalah kemampuan guru dalam memahami dan menerapkan model tersebut dalam pembelajaran. Jadi dari kapabilitas guru juga sangat berpengaruh, karena kapan tidak mengusut tahapannya dan memanage kelasnya dengan baik, itu pasti kita gagal. Termasuk persoalan kecil saja, kelompok. Kapan dicampur semua pintar di kelompok satu misalnya, kelompok dua pasti tidak bisa mengemukakan ide-idenya dengan baik, karena kita tidak membagi secara baik ke personil kelompoknya. Kemudian yang kedua yang dikemukakan di sini adalah ketidaksesuaian pemilihan model dengan karakteristik materi. Ini juga yang kendala, karena memang kita harus mencari materi-materi yang karakteristiknya harus diselesaikan dengan semacam mengeroyok itu materi, maksudnya bagaimana kita pendapat-pendapat itu dirangkum untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita harus, kalau yang bersifat kognitif saja, misalnya pengertian-pengertian itu mungkin tidak perlu pakai PBL. Jadi itu 2 kendala. Kalau saya kendalanya sama dengan Ibu Jumi tadi, waktu. Kemudian yang kedua adalah pemahaman siswa untuk kemampuan menyampaikan idenya, itu yang kurang. Itu masalah kita semuanya di teman-teman guru. Bahkan banyak teman yang tidak menerapkan diskusi, alasannya 2 orang jadi situ Pak yang selalu ngomong, jadi tidak usah mengambil waktu saja, kita saja banyak bicara. Jadi banyak sekali memang kendala Pak di lapangan terkait dengan PBL ini. Cuma itu tadi, kalau saya Pak, saya selalu melatih tahapan-tahapannya dulu, sehingga nanti ketika diterapkan itu sudah, bahkan saya pernah di SMP ada proyeknya dari Jepang itu, saya lupa namanya. Saya latih anak-anak 3 minggu hanya untuk PBL ini, melatih bagaimana jadi moderator, bagaimana membuka pendapat. Jadi teknis-teknis itu yang kita tidak kembangkan ke anak-anak. Jadi kalau anak-anak disuruh berpendapat pasti dia marah, karena tidak ada pembelajaran sebelumnya. Jadi saya itu tadi 2 kendala yang dihadapi, termasuk tambahannya tadi kita sudah temukan bersama adalah waktu. Kendala yang terakhir adalah memang harus siswa dikasih bagaimana dia berpendapat, mengumpulkan idenya, termasuk mahasiswa tadi yang sudah diberi ruang untuk menyampaikan idenya. Oke, saya mohon izin sedikit moderator. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, guru di era pembelajaran kekinian itu diposisikan sebagai fasilitator. Jadi saya lebih, andaikan misalnya kita diperhadapkan pada pilihan di antara kendala-kendala yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, itu hal yang paling atau kendala yang paling menentukan itu adalah peran guru sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator, bagaimana memfasilitasi sebuah pembelajaran supaya pembelajaran itu berjalan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang seharusnya. Jadi persoalan bagaimana siswa itu mampu mengkomunikasikan ide, pikiran, dan gagasannya, mampu mengkonstruksi pikiran-pikirannya, itu besar peranan guru sebagai fasilitator. Artinya bagaimana memfasilitasi anak-anak itu sehingga dia mampu mengkonstruksi pikirannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, karena guru sebagai fasilitator sangat menentukan arah dan muarah pembelajaran itu, maka guru betul-betul profesional di dalam melakoni tugasnya sebagai guru yang profesional. Nah, guru yang profesional itu ya adalah guru yang betul-betul ahli mengarsiteki pembelajaran yang dilakoninya, sehingga segala problem, segala kendala yang ditengarai bisa menghambat kegiatan pembelajaran itu bisa tertangani. Jadi guru-guru yang bisa melakukan itu adalah guru-guru yang profesional, ahli di bidang. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, karena saya harus insya-Allah berangkat ke Makassar sebentar ini, jadi kita cukupkan sampai di sini. Insya-Allah sebelumnya saya akan pertegas bahwa insya-Allah besok untuk mata kuliah pengembangan media pembelajaran giliran kelompok 1, siapa ketua kelompok 1 yang disepakati kemarin? Pak Senal.
Pak Senal ya. Oke, Pak Senal, insya Allah siap besok Pak Senal ya. Insya Jadi Allah, kita Pak. besok bertemu itu di pukul Insya Allah Pak, siap-siap. berapa ya? Berarti mana ya dari Makassar, Pak? Berarti di Makassar kita mengajar. Allah Pak selamat. Jam pukul berapa? Besok? Pukul 10 atau pukul berapa? Besok? Pukul 10 ya? Kayaknya Pak pukul 10 karena Ya. 8.30 itu Oke, insya Allah. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya untuk minggu depan kelompok 2 untuk mata kuliah model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kelompok 2 siapa? Saya Pak. Siapa? Ada Jumiati. tadi ya? Oh, Jumiati ya. Oke, Jumiati insya Allah siap minggu depan ya. Insya Allah, Jadi Pak. baik dan Bapak dan Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita.